Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Malam hari ini kita akan memulai pelajaran kita kembali. Masih di kitab Kejadian. Kita akan membahas dari Kejadian pasal yang ke-17 tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Agak panjang memang untuk mempelajari tentang perjanjian-perjanjian Allah. Tetapi ini menjadi dasar atas pengertian kita, pemahaman kita, pelajaran kita kepada masa-masa sampai di masa perjanjian baru nanti. Ini penting saudara untuk kita ketahui supaya kita nanti memiliki gambaran yang jelas. Oh, maksudnya kenapa harus disunat itu seperti ini. Oh, arti kata sunat jasmani dan sunat hati itu seperti ini. Kita akan ketahui itu. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita minta tuntunan Roh Tuhan, tuntunan Roh Kudus, supaya kita betul-betul dibuat mengerti seperti apa yang Tuhan maksudkan. Kita dibuat tahu seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita bersatu dalam kehendak untuk memuliakan Tuhan. Sembah Dia di dalam kerinduanmu. Sembah Dia di dalam kehausanmu atas hadirat Tuhan. Senangkan Dia senantiasa. Senangkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sanjung namanya yang dahsyat dan ajaib itu. Oralaraba shekera laraba yara laraba. Oralaraba shekera laraba yara laraba yara laraba. Inalaraba shekera laraba raba 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 yara laraba yara laraba yara. Inalaraba yara laraba yara rara rara rara. Inalaraba shekera. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan segenap hatimu katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu
Saudara, kalau saudara merasakan penyertaan Tuhan sepanjang hidupmu, itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau engkau sehat sampai dengan saat ini, itu kemurahan Tuhan. Kalau engkau dalam keadaan baik-baik saja, itu juga kemurahan Tuhan. Kalau masih tersedia makanan di mejamu, itu adalah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, terhadap kemurahan Tuhan yang diberikan buat kita semuanya, mari akui kebaikannya. Akui segala perbuatannya yang luar biasa buat kita semuanya. Biarlah lidah kita, mulut kita mengagung-agungkan Dia. Biarlah hati kita, jiwa kita terus mengagung-agungkan Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama, kemurahannya lebih dari hidup. Dengan segenap hatimu katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan, lebih dari hidup. Benar Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Lord. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Kita agungkan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan bersama-sama. Ku di tangan-Mu, ku
hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan dengan segenap hatimu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebagai anak-anak perjanjian, kami ada di dalam tangan Tuhan. Sebagai anak-anak yang diselamatkan Tuhan oleh karena penebusan Yesus Kristus, kami aman di dalam tangan Tuhan. Kami selalu ada di pikiran Tuhan. Kami selalu ada di hati Tuhan. Sebab kami anak-anak-Mu yang selalu berusaha untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu. Kami betul-betul aman di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Kami rasakan hari lepas hari seluruh berkat yang Kau sediakan bagi kami. Kami tidak pernah meminta-minta roti, sebab Allah pemelihara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersabdalah, kami siapkan hati kami, telinga seorang murid, supaya kami diarahkan, dituntun, ditunjukkan jalan-jalan yang benar, sesuai dengan kehendak dan firman-Mu ini. Urapi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan-Mu ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan membaca dari Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17 tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Saya akan bacakan dari ayat 1 terlebih dahulu, nanti sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di dalamku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya,
dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau setelah keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, sebelum kita mengerti tentang arti perjanjian sunat, mari kita melihat kembali arti perjanjian antara Allah dan Abraham. Ingat ya, saya jelaskan tentang berit pada waktu itu, bagaimana lewat pembelahan seekor binatang lalu dijadikan sarana untuk perjanjian. Nah, ketika Allah sudah berjanji, namun Abram dan Sarai tidak percaya terhadap perjanjian itu dengan cara mengingkarinya, sehingga Abram mengambil Hagar sebagai istri atau gundiknya untuk melahirkan Ismail. Itu membuat Allah sangat sedih, saudara. Setelah Abram memperanakkan Ismail, Allah sepenuhnya berdiam diri. Dan tidak satu kali pun menampakkan diri kepada Abram selama 13 tahun. Saudara bisa bayangkan, seorang yang akrab dengan Allah. Sering sekali Allah menjumpai Abram, memberikan janji-janji yang luar biasa, memelihara, memberikan kemenangan atas Kedorlaomer. Namun ketika Abram menyakiti hati Tuhan dengan cara mendengarkan saran Sarah ini, usul Sarah ini untuk melahirkan Ismail, maka Allah sangat terluka hatinya. Sampai 13 tahun Allah tidak menampakkan diri dan berdiam diri terhadap Abram. Allah sedih karena ketidakpercayaan Abraham. Allah sangat terluka, saudara. Mungkin saya bertanya, kok Allah bisa terluka sih, Pak? Ya, bisa. Selama anak-anak perjanjiannya itu melukai hati Tuhan dengan cara mengingkari perjanjian, maka seketika itu juga Allah sedih, saudara. Terhadap ketidakpercayaan anak-anaknya, Allah itu sedih. Maka sampai dia berdiam diri 13 tahun. Nah, karena Allah berdiam diri, Abraham itu kadang kehilangan orientasi. Kadang bingung. Biasanya dapat firman. Biasanya kedatangan malaikat. Biasanya nyata sekali hadirat Tuhan. Ini kok gak ada apa-apa ya? Namun puji Tuhan, setelah reda kesedihannya, saat Abraham berumur 99 tahun, akhirnya Allah menampakkan diri kepada Abraham dengan tujuan apa? Yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai akulah Allah yang maha kuasa. Ani El Shaddai. Dari sini kita bisa melihat permulaan kata El Shaddai itu adalah ketika Allah berjanji kepada Abraham lewat penampakan dirinya. Ini merupakan peringatan bahwa walaupun Abraham tidak percaya,
Allah pasti akan menggenapi janjinya. Bahkan dalam situasi yang mustahil sekalipun. Ketika Allah memperkenalkan diri sebagai akulah Allah yang maha kuasa, Ani El Shaddai, Allah sedang menegaskan kepada Abraham, ya, kamu pakai cara-cara kedagingan, dan itu aku tolak. Ya, engkau pakai cara-cara manusia dan dunia, dan itu tidak berkenan kepadaku. Sekarang kau lihat Abraham, aku pasti akan menggenapi janjiku, bahkan di tengah kemustahilan sekalipun. Jadi kalau kita memanggil dia sebagai Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, kita sedang mengakui bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang dunia tidak bisa lakukan. Hal-hal yang manusia tidak bisa perbuat. Kemustahilan yang dunia tidak mampu pecahkan, Allah sanggup melakukannya. Nah, ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai, dia mengubah nama Abram. Ya. Allah mengganti nama Abram yang tadinya artinya Bapa yang agung. Bapa yang besar. Seorang ayah yang besar, ayah yang agung. Diubah menjadi Abraham. Bukan hanya Allah yang agung atau Allah yang besar, tetapi Bapa sejumlah besar bangsa. Sebab dari sinilah nanti Abraham bukan hanya dipercaya sebagai bapak bangsa Israel atau bapak bangsa Yahudi, namun dia akan menjadi bapak bangsa yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham akan menembus batas-batas darah dan daging, dan menjadi nenek moyang bagi semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi ketika namanya diubah dari Abram menjadi Abraham, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, bahwa Abraham akan dijadikan sebagai bapak sejumlah besar bangsa. Wow, luar biasa saudara. Ya, di tengah kemustahilan Allah tetap bekerja bagi anak-anaknya. Namun Allah menuntut Abram untuk berjalan di hadapannya dengan tak bercacat celah. Yaitu dengan cara mengabdi sepenuhnya untuk melaksanakan kehendak Allah. Iman Abraham harus disertai dengan ketaatan. Jikalau tidak, dia akan dinyatakan tidak mampu berperan serta di dalam karya keselamatan Allah. Oleh sebab itu, Abram diminta Tuhan untuk tetap berjalan dalam relnya Tuhan. Namamu sekarang akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Oleh sebab itu, tetaplah hidup di dalam kehendakku. Seperti kita juga, kalau Tuhan mau ubahkan kita saudara, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kecil menjadi besar, dari yang tidak berpengaruh menjadi berpengaruh, dari ekor menjadi kepala. Tuhan minta supaya kita berjalan di dalam relnya Tuhan, untuk tidak bercacat dan bercela, supaya semua janji di dalamnya digenapi dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, Abram diubah menjadi Abraham. Lalu di ayat 7 saudara, ini dahsyat luar biasa. Dikatakan seperti ini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Selalu isinya tentang perjanjian. Serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Saudara garis bawahi kata perjanjian yang kekal.
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Janji Allah untuk menjadi Allahmu, ya, ini tidak ditemukan di kitab suci yang lain, saudara. Hanya di firman Allah yang di tangan kita inilah. Lewat peristiwa Abraham ini, Allah menyatakan perjanjian yang kekal, abadi, bahwa aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunan-keturunanmu. Wow. Saudara tidak temukan ini di tempat yang lain. Allah sedang menetapkan sebuah perjanjian yang kekal. Ini janji yang terbesar di dalam Alkitab. Janji ini merupakan janji pertama yang melandasi semua janji lainnya. Nanti setelah ini, saudara, di dalam pasal-pasal berikutnya, di dalam kitab-kitab berikutnya, sampai dengan kitab Wahyu, semua janji Allah itu didasari atau dilandasi atas perjanjian Allah dengan Abraham yang kita baca pada malam hari ini. Allah tanpa pamrih mengikatkan dirinya kepada umatnya yang setia untuk menjadi Allah mereka. Coba bayangkan, inisiatif Allah mengikatkan dirinya kepada umat yang dikasihinya. Ini bentuk kesetiaan Allah, bentuk kebaikan Allah. Makanya tadi kita menyanyikan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup, melebihi apapun juga yang ada di dunia ini, melebihi apapun kata-kata yang tertulis, yang ditulis oleh manusia. Dan kita tahu semua orang Kristen mewarisi janji yang sama melalui iman kepada Yesus Kristus. Oh, saya kalau merenungkan pasal ini, saudara, saya itu gak bisa berhenti untuk mengucap syukur. Tidak bisa berhenti untuk selalu mengatakan bahwa Tuhan Kau luar biasa. Sebab hanya kepada kami, kepada umat-Mu, kepada orang percaya, Dia mengikatkan diri. Kata mengikatkan diri itu artinya komitmen yang kuat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dahsyat bukan, saudara? Dahsyat, luar biasa. Allah kita luar biasa. Nah, ini pengertian pertama tentang perjanjian yang kekal itu, saudara. Abram sudah diganti menjadi Abraham. Sekarang mari kita lihat Sarah. Karena Sarah nanti akan menjadi ibu bagi banyak bangsa. Apa yang terjadi? Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Nah, sekarang udah mulai kepada Abraham. Kemarin kepada Abram gitu ya. Tentang istrimu Sarai, ya, tentang istrimu Sarai, ya. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai. Ya. Jangan menyebut lagi Sarai. Tetapi Sarah. Itulah namanya. Ini seolah-olah hanya pergantian nama, tapi sebenarnya ini pergantian fungsi dari Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Sebab kalau Abram dijadikan bapa banyak bangsa, maka kata arti Sarah artinya ibu banyak bangsa. Tadinya kata Sarai itu, saudara, itu wanita ningrat. Wanita terpuji. Begitu diubah jadi Sarah, sekarang fungsimu bukan hanya sebagai wanita terpuji, wanita terhormat, tetapi engkau akan menjadi ibu bagi banyak bangsa.
Sampai pada titik ini saudara, Allah menyatakan dirinya untuk tetap menggenapi janjinya. Setelah diubah nama, Allah memberikan janji kepada Abram tentang keturunan, ya, tentang hak milik tanah perjanjian. Lalu Allah minta, saudara, Allah minta untuk apa? Abraham melakukan tindakan profetik pada zaman itu. Apa itu? Kita baca di ayat yang ke-11. Ya. Atau dari 9 dulu ya, dari 9 sampai 11. Saya bacakan. Apa tanda tentang ikatan janji Allah kepada Abraham? Dari pihak Allah mengikat dirinya, ya, berkomitmen mengikat dirinya. Nah, dari pihak Abraham apa? Lagi firman Allah kepada Abraham, ayat 9. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatammu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya. Saudara ingat ketika Allah berjanji kepada Nuh tentang tidak akan membinasakan manusia dengan air bah, maka Allah pakai busur atau pelangi. Sementara kepada Abraham, Tuhan minta disunat. Nah, mengapa harus sunat? Mengapa harus dikerat kulit khatamnya? Pertama begini saudara, sebagai tanda ketaatan kepada Allah di dalam segala aspek hidup, sunat merupakan tanda dan meterai dari perjanjian Allah. Tanda dan meterai. Ya Tuhan, aku setia. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku taat. Oke, kasih tanda kepadaku. Lewat apa? Sunat. Ini meterai dan tanda. Yang kedua, sebagai tanda bahwa orang itu bagian dari umat perjanjiannya. Makanya terhadap keturunan Abraham nanti sampai Ishak sampai Yakub, kan tadi katakan turun-temurun saudara. Itu mereka disunat semuanya. Sampai nanti pada zaman Daud ya, pada zaman Daud, saudara ingat ya, ketika dia berperang melawan Goliat, tentara orang Filistin, jagoannya orang Filistin, apa dikatakan? Hai, orang yang tidak bersunat menghina umat Allah. Nah itu kata-kata engkau yang tidak bersunat artinya engkau manusia atau orang yang tidak tergolong sebagai anak perjanjian. Jadi sunat itu bagian dari umat perjanjian. Bagi orang Yahudi sekali disunat tidak bisa dibatalkan kembali. Orang itu akan diidentifikasikan sebagai seorang Yahudi selama-lamanya dengan sunat. Yang ketiga, arti kata sunat itu sebagai simbol dari memotong hidup yang lama karena dosa. Lalu menyucikan hati dan mendedikasikan diri kepada Allah. Ini praktek sunat. Ini unik saudara. Ini unik sekali ya. Dibanding dengan praktek-praktek keagamaan yang ada pada waktu itu. Sebab praktek ini akan memisahkan umat Allah dari umat tetangganya yang kafir. Kata-kata engkau orang yang tidak bersunat itu artinya orang kafir. Orang bukan anak perjanjian gitu. Sebab praktek ini penting pada waktu itu. Sunat ini penting dalam membangun penyembahan yang murni kepada Allah yang tunggal atau Allah yang esa atau echad. Jadi saudara mengerti sekarang ya, mengapa orang Yahudi ya, keturunan Abraham itu harus disunat. Ya. Dan nanti bukan hanya orang Yahudi saudara, nanti keturunan Ismail juga akan disunat karena dia keturunan Abraham. Nah, mungkin pertanyaannya begini, Pak, apakah sunat jasmani
seperti yang dilakukan oleh Abraham, oleh anak-anaknya dan keturunannya, bisa sampai dengan kita saat ini? Ya. Jawabannya ada di dalam Roma 2 ayat 29. Saudara catat baik-baik. Roma 2 ayat 29. Ini akan menjawab apakah sunat jasmani masih bisa harus dilakukan oleh orang-orang percaya sampai dengan saat ini. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara, arti kata sunat di perjanjian baru sekarang adalah bukan sekedar atau bukan hanya atau dilakukan dengan praktek pemotongan kulit katan itu. Tetapi sunat yang dimaksud Tuhan sekarang adalah sunat hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah, artinya secara badaniah. Sunat yang benar bukanlah sunat lahiriah, tetapi sunat di dalam hati. Ini Ulangan 3 ayat 6 juga mengatakan. Apa yang ada di dalam hati seseorang jauh lebih penting daripada apa yang kelihatan. Ingat kan? Jaga hatimu juga itu. Artinya apa? Posisikan dirimu, hatimu sudah bersunat, sudah benar, kudus. Dipisahkan dari kefasikan. Tanda sebagai milik Allah, umat perjanjian. Dalam perkataan ini, dalam Roma ini, Paulus seolah ingin menegaskan bahwa adalah lebih baik bila orang tidak bersunat secara jasmani, tetapi melakukan ketentuan Taurat daripada orang yang bersunat. Ya. Namun tidak melakukan Taurat. Artinya begini, orang bangga dengan sunat tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Karena sudah bertanda tadi kan ya. Aku udah punya meterai nih, aku udah punya tanda nih sebagai milik Allah. Tapi tidak melakukan firman Allah. Paulus menekan begini, lebih baik kamu tidak bersunat secara jasmani. Namun kamu melakukan firman Allah. Itu maksudnya. Tapi Pak, sekarang masih ada praktek sunat-sunat jasmani. Ya itu mungkin alasan kesehatan saudara. Alasan kesehatan. Tapi di sini kita belajar. Sunat pada zaman Abraham adalah tanda dan meterai sebagai milik kepunyaan Allah, umat perjanjian. Tapi diberi penjelasan oleh Paulus di perjanjian baru. Yang diminta Tuhan adalah sunat di dalam hati secara rohani. Engkau memeteraikan dirimu dengan pertobatan sebagai milik Tuhan. Hidupmu bukannya engkau lagi tapi Yesus di dalammu. Nah itu sunat rohani. Itu sunat dalam hati. Engkau menjaga kekudusan sehingga engkau tidak melakukan hal-hal yang fasik seperti orang-orang di luar sana. Seperti orang-orang yang tidak bersunat. Itu namanya sunat hati. Oleh sebab itu, kalau saudara mengerti akan hal ini, maka saudara akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Saudara akan disebut sebagai orang yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kudus, tidak bercacat celah, dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Itulah pengertian sunat sebagai tanda perjanjian Allah. Waktu itu kepada Abraham dan saat ini kepada saudara dan saya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah saudara sudah melakukan sunat hati? Membersihkan hidup saudara dari kotoran-kotoran yang menempel. Memisahkan diri saudara dari kefasikan-kefasikan dunia ini. Apakah saudara masih pakai cara-cara dunia? Walaupun statusnya adalah orang Kristen. Kalau itu masih kita lakukan, saudara belum bersunat hati. Apakah engkau masih pakai cara-cara dunia? Sementara engkau mengaku dirimu sebagai orang percaya.
itu tandanya belum sunat hati. Apakah engkau hanya sekedar memiliki Alkitab buku ini, tapi tidak merenungkan, tidak melakukannya semua perintah Allah? Itu namanya belum sunat hati. Apakah engkau hanya hafal tentang ayat-ayat firman Tuhan? Loving God, loving people. Kita tahu, kita hafal. Tapi belum melakukannya. Belum mengasihi Allah. Belum mengasihi sama manusia. Saudara dan saya belum sunat hati. Mari, ambil waktu sejenak. Untuk memeriksa diri kita. Supaya Tuhan mengingatkan kita. Buang yang ini. Keluarkan yang ini. Lepaskan yang ini supaya kita bersih. Tidak bercacat dan bercelah di hadapan Tuhan. Sebab kita adalah umat perjanjian Tuhan. Akui di hadapan Tuhan kalau saudara masih menyimpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amarah, akar pahit, itu merusak sunat hati kita. Serakah, egois, ingin menang sendiri, itu sedang merusak sunat hati kita. Mari buang jauh-jauh hal itu. Datanglah kepada Tuhan untuk minta ampun kepadanya. Minta Tuhan membereskan hati kita, menyucikan kita. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu, ini umat perjanjian-Mu. Kalau dulu pakai sunat jasmani, sekarang kami tahu. Hati kamilah yang harus dibersihkan, yang harus disunat, yang harus dikuduskan. Sebab dari hati muncul kehidupan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah pada malam hari ini. Terus meteraikan firman-Mu Tuhan. Kami bukan hanya orang yang pandai untuk belajar, tapi kamu mau disebut sebagai orang yang cakap untuk melakukan firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati Tuhan. Pulihkan keadaan kami semuanya. Kuatkan dan teguhkan kami untuk menjalani hari-hari kami yang mungkin semakin berat. Ajar kami tetap tegak berdiri bersama dengan Engkau. Tidak kalah dengan situasi dan keadaan. Kami tidak hanyut oleh dunia yang semakin hari semakin rusak ini. Pulihkan kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Terus ingatkan kami untuk perjanjian yang kekal itu. Perjanjian yang abadi dari Tuhan itu. Supaya kelak nanti kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Sementara kami masih ada di dunia, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Lindungi daripada yang jahat. Jauhkan dari sakit penyakit apapun juga. Kami aman dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, Tuhan sediakan. Yang menjadi keperluan anak-Mu, Tuhan cukupkan. Ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Berkati kesehatan anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Para suami dan istri saling mengasihi satu dengan yang lain. Anak-anak menghormati orang tua. Orang tua mengasihi anak-anak. Generasi Yeremia diberkati Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang seperti anak panah di tangan pahlawan. Berkati para single parent. Mungkin dalam kesendiriannya. Biarlah Engkau menjadi kekasih hati mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan anak-anak-Mu. Berkati mereka yang terikat oleh dunia ini. Lepaskan Tuhan. Bebaskan Tuhan. Merdekakan mereka dari ikatan-ikatan dunia. Entah itu seks bebas, narkoba, pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Bebaskan anak-anak-Mu Tuhan. Bagi yang terikat hutang piutang, Tuhan berikan jalan keluar. Supaya mereka boleh melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang sudah ditetapkan. Sehingga mereka tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Sebelum kami berpisah,
kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, selamat beristirahat dalam pagar kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.